Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sahabat Manjada Wajada, saya sekarang ada di Lamandau. Lamandau ini satu wilayah kabupaten di Kalimantan Tengah. Saya juga baru kesini nih. Yang biasanya kalau Kalimantan Tengah kan Palangkaraya. Kalau dari Palangkaraya sekitar 486 km. Nah, di sini saya ketemu salah satu alumni Gontor yang luar biasa. Alumni Gontor tahun 1990, asalnya dari Comal, ya, Malang deket itu, Jawa Tengah. Nah, kita pengen dengar ceritanya gimana kok bisa sampai terdampar atau mendamparkan diri, kita dengerin ya. Dan sekarang menjadi pengusaha, banyak usaha nih. Salah satunya itu adalah pengusaha walet. Ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Assalamualaikum, Ustadz Yusuf Ahmad Nur. Ustadz Yusuf, antum kan dari Comal, Pemalang ini ya. Itu bagaimana ceritanya kok bisa terdampar di ini 90 kayaknya masih pedalaman di sini itu ya. Ya. Saya ke Kalimantan ini tahun 97. 98 pas krisis moneter tuh 98 lah ya. Oke. Jadi sebelumnya ngabdi di Padang Panjang 4 tahun 90. Habis itu kuliah di Semarang. Nah, kebetulan istri orang Kalimantan ini. Dan 98 itu krisis moneter kan susah di Kalimantan. Iya, Di Jawa kan. Heeh. Makanya diajak mertua merantau pulang ke Kalimantan. Iya. Ya usaha macam-macam. Pertama ada Oh, jadi pulang itu dari Jawa terus diajak mertua ke sini gitu ya. Sini tahun 98 tuh ya, 98. Oke. Diajak usaha pada waktu itu usaha perakitan kayu. Mulainya gimana itu sarang walet itu? Ya gara-gara bangun rumah aja ini, bangun rumah. Terus tukangnya itu menawari, gimana kalau bangunan itu langsung dinaikkan. Sarang walet. Soalnya kan katanya walet itu migrasi 25 tahunan nih. Apa itu migrasi 25 tahun? Migrasi itu mah kayak dulu sarang walet itu kan pusatnya di Gresik ya. Gresik sudah kurang burungnya. Ya. Lasem apalagi sudah kurang. Jadi burung Jawa mungkin migrasi ke Kalimantan mungkin. Oh, itu burung-burung dari sana? Iya, dari Jawa. Dari Jawa itu migrasi gitu? Iya, sini? bisa jadi migrasi. Bisa jadi migrasi? Iya. Oh, di sini lagi banyak gitu? Banyak ya. Oh. Karena di Jawa mungkin kurang pakan. Iya ya, karena dia Sudah makannya banyak di alam ya? Iya, sudah banyak industri di Jawa. Apalagi dengan ada, kalau di Jawa itu kalau nggak salah ada pembantu tenaga uap tuh ya. Iya betul. Kan, Banyak uap, industri ya. pabrik semen. Pakannya kurang ya. Iya. Makannya apa sih walet itu? Serangga aja. Serangga. Iya. Serangga apa? Di mana itu makannya? Di hutan kan banyak. Oh, di hutan. Iya. Kayak Dia yang serangga yang terbang gitu. laron. Oh. Macam-macam itulah serangga-serangga kecil gitu. Kita nggak kasih makan walet itu. Oh, makan sendiri dia. Nyari sendiri. Ya nggak mungkin lah. 1 kilo kotoran walet itu mereka memakannya itu serangga 1 ton. Bisa lah kita menyediakan serangga 1 ton. Nangkap nyamuk aja susah, plak gitu. Jadi kekayaan Tuhan aja itu. Luar biasa ya. Iya. Mereka makan di luar gitu ya, di Iya. udara itu ya. Ya di Jawa. Wah, keren sekali ya. Jadi mereka makan di udara, terus kita nggak usah sediain makan. Ya. Yang penting tempatnya. Tempatnya sesuai keinginan mereka. Keinginan burung maksudnya. Ya, lembab. Udara suhu ya 28. Ya. Terus kelembapan 80 ke bawah lah.
bikin rumah walet. Ya. Terus setelah itu Bikin rumah walet, ya namanya adu nasib. Ada teman yang buat rumah walet nggak dimasuki burung, ada juga. oh begitu ya? Ya, Tidak semua rumah itu langsung dimasuki walet. ya nggak semuanya. Oh. Jadi itu ya, ya kita tekun aja serius. Pasti salah diulangi lagi, salah diulangi lagi, pelajari terus. Jadi dibuat rumah dulu. Ya, Terus habis itu apa? dipanggil pakai suara walet, Twitter. Oh, kita pakai Ada musik. Iya musik, sarung musik kecil. Musik itu rekaman suara walet. Iya, sarung suara walet. Suara Oh. panggil. Nah, itu ngerekam sendiri apa udah ada? Ada, kita minta kopi ke teman. Oh, sudah ada ya. Nggak ada. Kalau kita ngopi sendiri nggak bisa lah. Jadi suara walet terus di musik. Musik. Nah, itu Panggil. Panggil. Ya, Keras suaranya begitu. ya nggak begitu keras lah. Oh, nah, dipanggil. Ya, Setelah dipanggil datang. datang. Datang berapa pasangan biasanya walet itu? Juga nggak pakai pasangannya itu, dia datang paling ya main-main aja pertama dia. Berapa burung maksudnya datang itu? Nggak bisa ditentukan, tergantung habitat. Kalau habitatnya penuh, populasi di situ ada, biasanya banyak. Tapi kalau nggak ada populasi agak repot. Pertama sedikit biasanya, ya 50, 100, 10 kadang gitu aja dulu. Oh, jadi pertama sedikit begitu. Ya, Nah, setelah itu dia beranak pinak di situ. ya beranak pinak. Oh, oke. Jadi memang kita sediain rumah biar dia kemudian bertelur di situ. Ya, ada yang lucu kadang-kadang, rumah walet lebih mahal dari rumah pemiliknya. Kadang-kadang orang membuatkan rumah walet habis 200-300. Rumah pribadinya seadanya, yang penting bisa tidur aja kadang-kadang. Jadi nggak mahal rumah untuk Kok bisa lebih mahal tuh, kenapa itu rumah walet itu? Ada apanya memang? ya kan lantai 3. Oh, dia harus di lantai atas ya? Kadang lantai 4. Ah, Murah-murahnya pakai kayu aja sudah 300-an. dia harus di atas itu. Iya, di atas. Harus di atas gitu ya? Iya. Oh, biar gampang masuk ya? Iya, masuk. Oh, Kalau iya, iya. betonnya bisa 800-an. Oke, oke, Kalau oke. pakai oke. beton ya. Beton itu ya? Ya, kadang rumah pribadi itu malah lebih baik nyewa dulu lah. Karena itu lebih menghasilkan ya? Iya. Jadi udah datang itu. Setelah datang, setelah itu dia bertelur. Ya. Bertelur berapa lama itu walet itu? Ya, secara pasti kurang tahu ya, cuman biasanya ya 120 hari lah bisa setelah. Bertelur ya? Ya. Satu sarang itu dia membuat sarang di situ dulu di situ Ya, ya? bikin sarang dulu baru bertelur. Bertelur. Bertelur sampai kemudian jadi anak itu. Iya, jadi anak. Oh, begitu seterusnya gitu. Ya, terus Oh, jadi berkembang jadi banyak. ya banyak. Ya kan biasanya kan dalanya anak burung nggak mau pulang ke rumahnya. Itu yang gagal kan itu. Yang hebat itu kalau anaknya lahir mencari pacar. Pacarnya dibawa ke rumah itu. Akhirnya punya menantu banyak itu burung itu. Kan gitu. Iya, 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 iya. Eh, Oh, jadi memang walet itu rumahnya satu ya di situ ya. Iya. Dia nggak pindah-pindah ke tempat lain ya. Ya, Oh, kalau sudah jadi rumah di situ nggak Sudah. pindah. biasanya kalau sudah 5 tahun sudah habitatnya. Oh, 5 tahun. Ya, 5 tahun. Emang umurnya lumayan panjang itu burung. Nggak tahu juga ya, cuman kata orang tuh bisa 8-9 tahun umur mereka. Oh, jadi kalau udah 5 tahun di situ itu sudah rumahnya di situ aja. Ya. Oh, jadi kalau sudah bertahun-tahun semakin lama semakin banyak berarti ya. Ya kena beranak pinak. Oh, beranak pinak di situ ya. Ya, kalau matinya nggak tahu di mana burung itu matinya itu. Jadi sarangnya itu berarti dibikin memang untuk dia bertelur ya. Ya, ya di sini sarang untuk telur di sini dia. Sarangnya emang begini aja nih, Iya, nggak ada, begini. nggak ada apa, nggak ada kayu-kayu gitu-gitu. Nggak ada ini. Nah, justru yang mahal itu kan ini. Kalau ada kayu-kayu ini tuh seriti. Oh, beda ya? Beda. Apa bedanya itu seriti sama Kalau seriti sih walet? nggak ada. Hah? Kalau di Jawa banyak seriti. Seriti itu ininya biasanya pakai cemara. Akar-akar. Sarangnya Dicampur. campuran ya? Iya. Oh, jadi kalau ini memang walet itu sarangnya begini tuh. Iya, begini. Ini plotos nih. Ini sarang mewah nih.
Kalau yang jelek itu biasanya campur bulu. Ada bulunya. Ya. Ini sarang pelontos, sarang super. Sarang super. Ya. Tanpa bulu, ada bulu sedikit nih. Ini karena Iya, pelontos iya, iya. sekarang harganya bisa 18 juta sekilo. Per sekilo. Iya, sekarang. Berapa sarang kalau 18 juta apa sekilo itu? Sekitar bisa 90, bisa 110. 110 sarang. Oh, jadi Tapi kalau pelontos, kalau pelontos kalau sudah bulu berat, apalagi patahan, harganya ya bisa 4 juta. oh yang udah patah. Ya kadang-kadang ini patah nih. Ini patah, ini 4 juta. Oh, jadi kalau masih utuh begini yang paling mahal. Ya, Kalau sudah patah itu beda lagi harganya turun. ya 9, 4, ya macam-macam lah. Jadi mereka bikin sarang nih. Ya. Terus diambilnya kapan kita? Kan mau bertelur itu mereka. Ya, setelah mereka terbang, setelah telur jadi anak, anaknya terbang, nah itu diambil. Tahunya itu anaknya sudah terbang gimana? Ya kan di sini kan ini, kalau ini sarang ini sudah lunak, Ah, tidak ada serabut, ah. nah berarti sudah terbang. Oh, pertama kali ada telurnya. Ya, Ada telurnya, nah ada telurnya, nanti dia menetas. menetas. Biasanya pertama itu yang dimakan serabut di sini, serabut liurnya mereka. Oh, ada liurnya di sini ya. Serabut yang ini, yang kayak benang ini. Oh, Itu makanan pertama, anak-anaknya, ya, makanan anak-anaknya. pertama anak-anak itu. Setelah itu, Ya nanti disuapi sama induknya suapin sama induknya. sampai dia besar berbulu, Sampai dia besar, berbulu terus bisa terbang. bisa terbang ya. Nah, ketika ini anak walet ini terbang, baru kemudian kita ambil. Ini mengambil. Oh, Itu kalau model sistem tetas telur. oh sistem tetas telur. Ada juga orang belum ada telurnya diambil, ada juga ya tuh. Itu kasihan itu burungnya. Oh, ada juga yang belum Iya. pengen dipanen dulu Iya, karena habis duitnya untuk cicilan bank, terpaksa ambil. diambil. Oh, jadi kalau burungnya semakin banyak, pasangannya sarangnya semakin banyak berarti. Iya, masih banyak. Kan kita bisa absen burung itu kadang-kadang. Kalau habis subuh kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 10. Berarti Hitungnya gimana? kira-kira aja. Oh, gitu? Ketahuan mereka terbang ceret kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini pakai jari aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. Kira-kira Oh, keluar mereka 5. pas lagi mau terbang itu. Keluar pagi itu. Pas baik keluar kita hitung. Ya itu. Oh, bisa dihitung ya? Ya kalau kita serajin. Oke. Soalnya untuk melihat berapa itu ya, untuk memperkirakan berapa sarangnya ya. Ya, tapi ketahuan aja. Kalau ada yang teliti itu per satu sirip alat malah ditandai dia, dihitung. Per Satu sirip alat, sirip kayu tempat mereka bersarang. Satu sirip biasanya kalau yang panjang 3 ya sekitar 20 oh 20 sarang. sarang. Kalau bolak-balik berarti 40. Hmm. Jadi kalau siripnya itu ada 100, kalikan aja 40 kali 100. Berarti 4.000 ya. Iya. 4.000 kalau umpamanya 1 kilonya 110, Ah. ya bagi aja 4.000 bagi 110 berapa nggak tahu itu. Itu panen setiap Ya kalau yang dipanen cuma 30%. oh yang karena yang tadi telur ya. Iya, telur. Yang dipanen 30% dari 30%. seluruh sarang. Iya. Karena kira-kira kita melihat yang telurnya udah pecah ya. Iya, udah terbang. Udah terbang ya. Iya. Oh, 30%. Iya. Setiap berapa bulan itu? Kalau yang 30% itu milih bisa per 20 hari. Tergantung seminggu juga bisa. Kalau yang milih itu. Yang milih ya. Tapi ada juga beberapa yang tidak menganut milih, dia panennya per 3 bulan ada juga. Jadi per 3 bulan seluruhnya diambil. Nah, seluruh diambil. Jadi yang dibutuhkan itu rumah. Ya. Setelah rumah apa? Doa. Doa aja ya. Luar biasa ya. Jadi cuma nyiapkan rumah, habis itu kita tinggal berdoa, betul ya. Tinggal doa biar banyak anaknya gitu ya. Burungnya, Banyak burungnya pada datang gitu ya. sarangnya. Banyak sarangnya gitu. Nah, setelah itu dipanen. Kalau pembelinya masih banyak sekarang. Banyak aja beli. Oh, kalau pembeli mau masih banyak ya. Banyak beli. Pembelinya itu
dari sini atau dari luar? Sebetulnya pemerintah tetap dari luar, tapi mereka punya perwakilan di kabupaten masing-masing, tetap punya mereka. Oh, jadi pembeli di mana? Jakarta, Surabaya? Jakarta ada, Surabaya ada, Semarang ada. Oh, Jakarta, Surabaya, Semarang. Nah, Itu pembeli besarnya. Ya. Perwakilannya ada di Ya, sini. ada Gitu. sini. Oh. Sarang ini kita kumpulkan gitu. Ya, Terus dibawa ke sana gitu. ya. Gampang pecah nggak ini? Nah, mereka biasanya pakai styrofoam, ya itu ada styrofoam. Itu ngirim pakai pesawat biasanya, nggak ngirim pakai. Iya, harganya mahal. Ya, Ustaz Yusuf, antum ini kan multifungsi nih ya. Multifungsi, multi industri, ya. Multi profesi, pengusaha, politisi, ya, terus ustadz. Ya. Kok bisa begitu? Itu ceritanya bagaimana itu? Ya, kalau istilah Gontor itu Yahanu semua ini. Wah. Ya, ini semua itu. Yahanu semua. Tapi ya bekerja itu ya, Yahanu itu ya. Ya, kita Yahanu tapi penuh perhitungan. Oh. Jadi perhitungan juga tetap mau belajar. Ya. Jangan Yahanu nekat-nekat aja. Nah, iya. Betul itu. Ini bisnis itu kan nggak bisa asal Yahanu ya berarti ya. Terus belajarnya tuh dari mana? Banyak lah, dulu pernah ketemu Cina Jambi itu. Ah. Ada juga pengusaha di Cirebon itu. Oh, ya. Jadi saya pernah di tren dia, ikut dia kan ya. Iya, betul. Jadi dari karakternya itu saya mulai paham. Sampai pernah dulu punya bos itu. Ah. Nah, bosnya itu ngomong, sampean itu Pak Usum nggak bisa mengikuti saya. Jadi memang kinerja dia itu 10 kali saya itu. Saya kadang-kadang jam 7, 9 masih tidur, dia sudah jam 3 sudah bangun dia tuh. Nah, dari situ pelan-pelan saya mulai belajar. Kalau kita insan mahat kan banyak keslanuhu ya. Wah, itu menarik itu. Oh, iya. Dari situ belajar. Ya enggak tahu, alam aja yang mengajari kan. Ah. Jadi ketemu 5 bos itu punya karakter sendiri-sendiri. Ada karakter bekerja keras, karakter perhitungan, ada juga karakter yang hati-hati. Yang hati-hati terlalu penakut. Ada juga yang terlalu berani. Jadi semua ini saya pelajari. Di samping itu ya ketemu mertua. Ya. Karena mertua kan dulu pengusaha kayu kan, jadi kan hitung-hitungannya kan paham. Pengalamannya udah banyak ya. Nah, pengalaman keluarga di Jawa kan pedagang semua ya. Tapi pedagang, bisnis, dan petarung itu harus digabung rupanya. Pedagang, ya. Petarung. Pedagang, petarung, bisnis itu harus digabung. Pedagang, petarung, bisnis. Gimana nggak bukannya itu? Ya karena pedagang itu kan biasanya terlalu hati-hati. Oh. Saking hati-hati itu nggak jalan-jalan dia tuh. Iya kan? Iya kan? Iya. Kalau bisnis ini kan nggak punya modal kan bisa jadi uang. Iya. Betul. Kalau pedagang kadang-kadang ada harus perlu modal. Ya, mikirnya banyak ya. Ya bikinnya banyak. Betul. Nah, kalau petarung kita harus siap Fight ya. fight, rugi ayo, untung ya itu yang diharapkan. Pernah jatuh terpuruk nggak, Set? Ya, Dalam usaha. Ya, nggak usah diceritakan lah itu. Bangkitnya gimana? Nggak usah ceritakan terpuruknya. Bangkitnya aja deh. Kalau bangkitnya ya doa aja itu saya lihat. Jadi kita ini sebetulnya nggak bisa apa-apa. Ya nggak bisa ya, kalau kita banyak doa, banyak mendekat, Iya. jalan itu ada. Jadi banyak doa, banyak mendekat. Nah, itu ada jalan. Ya itu jalannya kan. Kalau berbicara karakter pribadi itu susah juga itu, nggak bisa itu, masing-masing punya skill sendiri-sendiri. Iya, betul. Ya itu doa, dekat, itu aja. Nanti dikasih jalan. Ya jalannya ada aja. Menarik sekali. Tapi orang kadang lupa memang itu. Ya itu kadang lupa itu. Betul. Karena kalau kita terlalu mengandalkan akal kita itu ada batasannya. Jadi 17 tahun saya mengandalkan akal, ada batasannya rupanya.
Oh, 17 tahun. Habis itu baru sadar kira-kira. Ya sadarnya karena dulu di itu apa? Disuruh bapak di Jawa itu suruh umroh. Oh, oke oke. Jadi situ mulai ya rupanya inilah hidupnya. Ah, jadi ke Mekah di sana anu ya terlahir kembali lah. Buat adik-adik santri alumni kalau mau pengen jadi pengusaha itu apa yang mesti mereka siapkan itu? Tahu diri, Tahu diri. ya, tahu diri, tapi juga harus tahu orang. Ah, tahu diri dan tahu orang. Ah, gitu. Gimana itu, Pak? Ya, kita harus tahu kalau kita itu umpamanya nggak punya modal ya sadar aja kan, umpamanya lah. Ah, oke. Jadi tahu orang, kalau orangnya itu memang bisa memberi kita ilmu, manfaat dan sebagainya, ya harus kita dekati. Itu aja. Oh, Mungkin bahasanya terlalu sederhana ya. enggak, itu penting banget ini. Tahu diri dan tahu orang. Iya. Kok di mana pasal tahat tuh? Odino proletar. Tahu diri dan tahu orang ya. Penting saya kira itu, Pak. Tahu kemampuan diri sendiri dan mau bergaul sama orang. Ya, gitu itu. Ya, 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 ya. Karena rezeki kita kan di pergaulan tadi ya. Iya, betul. Betul nggak itu katanya? Yang mempengaruhi pemikiran orang itu katanya 4 orang yang terakhir yang sering berkomunikasi dengan dia ya katanya. Iya. Rezeki kita itu di lingkar 5 orang. Lingkar 5 orang lah ya. Iya, betul itu. Jadi 4 orang di luar kita, Iya. sebanyak itulah rezeki kita. Jadi kalau kita berteman dengan siapa ya segitu itu kira-kira gitu ya. Teman kita siapa itu kira-kira segitu itu rezeki yang akan dimakan Allah itu. Iya lah. Betul itu. Kita harus berbanyak temannya. Iya. Saya kira itu, terima kasih banyak ya Ustaz Yusuf, mudah-mudahan ini semakin sehat, semakin bahagia, semakin berkah